Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diploma 3 yang saya hormati, jumpa lagi di video pembelajaran TKJ. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan izin ya membuat video tutorial ini. Video tutorial tentang mata pelajaran sistem administrasi jaringan, di mana video ini adalah video lanjutan dari video-video konfigurasi Debian sebelumnya. Ya. Namun pada video kali ini kita akan coba membahas konfigurasi SSH server. Nah, untuk membahas konfigurasi SSH server ini, sebelum itu saya memberikan informasi bahwa bisa juga diakses di sebuah blog bernama diploma3blogspot.com. Nah, bisa kalian klik mengunjungi blogspot ini, Diploma 3, dengan kategori Debian ya, kategori tutorial Debian. Tentang konfigurasi server Debian ya. Ini dibuat untuk sangat praktis ya, karena memang diperuntukkan untuk yang baru belajar tentang SSH. Oke, ini adalah konfigurasi SSH server di blogspot kami. Oke, silakan Anda kunjungi ya. Oke, nah sebelum itu kita akan coba singgung beberapa informasi mengenai konfigurasi SSH ini atau remote server ya. Seperti biasanya, sebelum membangun sebuah paket server, kita selalu memperlihatkan topologi yang digunakan. Topologi yang digunakan di sini sama dengan topologi pada video-video konfigurasi Debian sebelumnya, yaitu masih menggunakan VirtualBox. Pada VirtualBox itu kita menggunakan dua nama komputer, yaitu Debian sebagai server dan XP sebagai komputer kliennya. Nah, bahkan settingan networknya sudah kita bahas di video yang lalu. Ini bisa ditonton kembali. Oke, IP address yang digunakan adalah 2. Oke, kemudian alat dan bahan masih sama, namun ada sedikit penambahan ya, terutama pada aplikasi. Alat dan bahan yang digunakan itu pertama komputer tentu, kemudian sistem operasi servernya Debian, dan sistem operasi kliennya adalah Windows. Lalu ada aplikasi VirtualBox. Semua ini bisa diunduh di situs-situs resminya masing-masing. Kemudian untuk aplikasi remote ya, yang akan kita gunakan nanti di komputer klien, yaitu aplikasi PATP dan WinSCP. Nanti ini kita akan download nanti di Windows, di komputer kliennya ya, ini yaitu Windows. Oke, kemudian sebagai pengantar ya, sebagai pengantar tentang SSH ini, SSH server atau Secure Shell Server adalah sebuah protokol yang ada di sistem server atau di sistem jaringan yang dapat mengakses suatu sistem komputer secara jarak jauh atau remote access. SSH ini memungkinkan autentikasi timbal balik dan transmisi data terenskripsi, sehingga data sensitif seperti kata sandi misalnya atau nama pengguna tidak gampang diretas atau tidak mudah diakses atau dilihat oleh orang yang tidak berwenang. Selain itu, SSH ini juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi. Bahkan SSH juga menyediakan fungsi
user itu bisa masuk, bisa mengirim, bisa menyalin data, bahkan bisa menjalankan perintah-perintah basis teks seperti di komputer server sebenarnya. Oke, saya kira itu sedikit ya informasi tentang SSH. Lebih jelasnya bisa Anda melihat di blogspot yang sudah dipersiapkan nih. Informasi tentang SSH atau di situs-situs lainnya. Oke, kemudian langkah-langkah kerja yang akan kita gunakan ini simple aja. Ada beberapa langkah kerja yang bisa gunakan ini. Oke, yang pertama ini yang wajib sekali ya. Pertama itu menginstal ya. Menginstal aplikasi atau paket dari SSH server ini. Nama aplikasi paket SSH ini biasanya kalau bukan SSH, oke ya, biasanya ya. Kalau bukan SSH, berarti bisa juga digunakan Open SSH. Biasanya seperti itu. Kalau error di bagian satu, kita coba cara yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, aktifkan SSH dengan cara memasukkan perintah systemctl sampai seterusnya. Lalu langkah ketiga, untuk memeriksa status SSH untuk memastikan apakah SSH kita tidak ada kesalahan. Atau tidak ada kesalahan ini. Apakah dia sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan lagi kesalahan. Kemudian kita akan mencoba perintah berikutnya untuk melihat koneksi yang terbuka pada SSH. Lalu yang paling kalau ini mungkin juga dilakukan, misalnya kita ingin melakukan konfigurasi SSH itu dengan nama file sshd.config di direktori SSH, di direktori etc. Nah, di bagian sini kita bisa ubah default port dari SSH itu, yakni port 22. Kita misalnya ingin mengganti dengan nomor port yang diinginkan. Misalnya kita menggunakan port 144, misalnya gitu ya. Ini alasannya kenapa ini dilakukan, karena kan ini port 22 ini kebanyakan orang udah tahu ya, karena ini sudah default. Jadi supaya tidak gampang dilihat atau diretas oleh pengguna yang tidak berwenang di sistem kita, sebaiknya nomor port ini diganti. Oke, kemudian langkah berikutnya nomor 6 adalah merestart service dari SSH itu, aplikasi SSH itu dengan perintah service SSH restart. Nah, langkah yang terakhir yaitu menguji SSH baik di komputer server maupun di komputer klien. Ya, tentu di komputer klien kita menggunakan aplikasi PATI dan WinSCP. Oke, kita menuju ke sistemnya. Oke, pertama login ya terlebih dahulu menggunakan user utama, root di sini. Kemudian password jangan lupa dimasukkan juga. Lalu kita memasukkan perintah yang pertama tadi ya, yaitu perintah melakukan instalasi apt-get install open SSH kemudian server ya. Mudah-mudahan ketemu ini ya. Oke, kita enter. Apakah Anda ingin lanjut ya? Tekan saja tombol Y untuk lanjut. Oke, proses download paket nih di internet, jadi pastikan komputernya sudah terhubung ke internet. Sudah dibahas juga pada video-video yang lalu. Silakan ditonton.
Coba kita cek ya, karena ini ada sedikit trouble ini pada jaringannya nih. Kita cek apakah sudah ada apa aplikasi ini yang masuk dengan cara PD/SSH enter. Kita rupanya belum berhasil ya, belum ada SSH config, sshd.config nih. Kita install ulang. Ini tergantung juga sama kestabilan internetnya. Oke, ini tanda-tanda berhasil kayaknya. Oke, sambil menunggu. Oke, ini sudah sukses ya. Jadi perhatikan pada saat instalasi ada beberapa error tadi karena jaringan internet sedikit terganggu. Oke, kemudian perintah yang selanjutnya kita akan mengaktifkan SSH dengan menggunakan perintah systemctl kemudian enable ya, enable now SSH. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita coba cek lagi status SSH ini dengan menggunakan perintah systemctl lagi, systemctl status pasti status SSH. Oke, ini sudah aktif ya atau sudah running nih, sudah jalan nih. Kemudian perintah berikutnya ini cuma opsional saja, bisa digunakan, bisa juga tidak. Untuk melihat apa ya, koneksi yang terbuka nih. SSLT. Oke. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita akan coba lanjut mengedit file SSH. Ini sudah langkah keberapa nih ya? Coba kita lihat nih. Langkah kelima nih, mengedit file SSH. Ini nanti bisa, sebenarnya ini sudah bisa diakses nih SSH-nya dengan menggunakan developer itu. Kita coba ya, sebelum masuk ke langkah ke nomor 5. Oke, saya menuju ke komputer klien dulu. Oke, ini sudah ada saya download PATI ya. Oke, pastikan sudah terkoneksi dengan servernya. Saya selalu memperlihatkan ini koneksinya bahwa saya sudah berhasil mendapatkan komputer klien ini mendapatkan IP otomatis dari server nih. Oke. Kemudian ini kita masukkan, buka PATI, klik 2 kali saja PATI-nya. Ini, kemudian masukkan nomor nomor IP address 192, IP address dari 190 dari server ini, kemudian port yang dituju port 22, lalu open ya, bisa juga di save nih kalau mau. Kemudian tanda connection type SSH, lalu klik tombol open.
Oke, kemudian klik lagi tombol yes ya, yes. Oke, kita login nih, root. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, jadi ini sudah seolah-olah saya sudah meremote ini dari jarak jauh komputer servernya nih. Kok password saya salah ya? Oke, kita edit ya. Kita lihat dulu di bagian server tadi. Oke, jadi agar bisa mengakses server melalui klien tadi ya. Nah, tadi kan kasusnya tidak bisa login menggunakan root ya, dengan menggunakan port 22. Nah, sekarang kita coba cek file SSH yang sudah diinstal dengan cara masukkan perintah pico /etc/ssh/sshd garis bawah ya config, kemudian tekan tombol enter. Nah, ini adalah isi file dari sshd config. Nah, ada dua hal yang akan kita edit di sini. Pertama, pada port 22 ini ya. Pada port 22 hilangkan tanda centangnya. Oke, kemudian kita biarkan saja dulu portnya 22. Lalu pada teks permit root login, nah bagian sini. Oke, bagian ini. Pada permit root login ini kita buka juga tanda pagarnya, dihapus tanda pagarnya. Lalu pada prohibit password ini kita hapus saja. Oke, kita hapus sampai login, kemudian masukkan yes. Oke. Nah, ini bertujuan supaya bisa login menggunakan root. Kemudian tekan tombol X untuk keluar dan bertanya ini apakah ingin menyimpan perubahan. Yes, tekan Y. Lalu bertanya lagi apakah Anda ingin menimpa file SSH ini dengan perubahan yang tadi. Tekan tombol enter untuk mengiyakan. Nah, kemudian kita langsung merestart sistemnya. Merestart paket SSH-nya ini dengan perintah yang digunakan service SSH restart. Enter. Oke, kemudian bisa juga menggunakan perintah restart SSH itu dengan perintah /etc/init.d kemudian nama paket yang mau di restart SSH restart. Enter. Nah, setelah ini berhasil, kita coba lagi di klien ya untuk mengakses SSH itu. Oke, kita klik 2 kali aplikasi patinya kita ini. Lalu masukkan IP ya, IP server 192.168.190.1 port 22. Ini masih port 22 karena kita belum ganti. Kemudian tekan tombol open. Oke, kita ulang deh. Sebelumnya kita cek ulang koneksinya. Oke, sudah ada. IP address-nya adalah 192.168.190.1 port 22 SSH. Oke.
kemudian kita lihat dulu perubahan di sini ya. Masih port 22, kemudian permisi login sudah yes. Oke, kita ulangi lagi. Open. Nah, ini sudah sukses nih. Kita login root ya, pakai root. Kemudian password 12345 enter. Oke, sudah bisa menggunakan root ini. Kemudian langkah berikutnya, oke, dari sini kita bisa mengedit juga ini file yang ada di server. Misalnya pico/etc/ apa tadi ya, /ssh, kemudian sshd config, lalu tekan tombol enter. Sorry ya, config enter, no, exit, ssh. Ini ada agak lambat nih komputernya nih. SSH garis SSHD garis datar, kemudian config enter. Oke, nah kemudian di bagian sini tadi sudah kita edit, kita coba ganti pornya menjadi por 144, kemudian Ctrl X, Y, enter. Oke, kita restart lagi dengan perintah service SSH restart. Nah, sebelum restart ini koneksi kita biasanya terputus sih. Restart service SSH restart. Oke, atau perintah yang kedua. Oke, kita close dulu. Nah, kemudian kita login ulang nih, pati, lalu kita masukkan, kita hapus saja dulu nih, SSH 192 IP address server ya, 168.190.1, or kita ganti menjadi 144, atau kita dua-dua dulu, apakah masih bisa diakses atau tidak lagi nih. Oke, ini akan saya tidak bisa ya, karena port yang kita gunakan sudah diubah. Oke, 192.168.190.1 dengan port yang baru 144, kemudian connection type SSH, lalu klik tombol open. Lalu masukkan user ya, user root, kemudian 12345 enter. Oke, sukses. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan aplikasi WinSCP. Ini biasanya WinSCP digunakan untuk tapi WinSCP ini perlu di-download dulu ya. Butuh download dulu di internet tentu. Jadi sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Misalnya saya menggunakan XP, maka saya akan mendownload WinSCP untuk XP gitu. Oke, kemudian
klik 2 kali saja. Ini biasanya ini WinSCP digunakan untuk mengirim data, ini mengambil atau mengirim data. Oke, kemudian di sini kita hapus saja dulu, delete ya. Lalu yang pertama ini di new site nih, masukkan host name yaitu IP address server. Kemudian port yang digunakan yang kita ubah tadi 1444. Kemudian username sebagai root, lalu password jangan lupa dimasukkan juga. Kemudian informasi ini bisa disimpan aja. Oke, sekalian passwordnya tidak apa-apa dulu. Lalu tekan tombol login ya. Oke, sambil menunggu koneksi to host ini, koneksi ke server ya. Kemudian oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan kirim file, download file, mengambil file dari server ataupun mengirim file dari komputer klien kita ke server. Kita contohkan satu aja ini. Kita copy directory ya, directory SSH saja. Oke, yang ini kita langsung copy atau file dari konfigurasi ini ya, SSH config, kita copy ke mana, ke download aja. Nah, kemudian kita drag lalu drop ke di folder Windows. Nah, ini sudah tercopy. Kita cek ya apakah sudah masuk ke folder download. Ayo dong. Nah, ini sudah ada file SSH config dari server. Jadi itu fungsi utama dari WinSCP, bisa melakukan pengiriman file baik di komputer server maupun di komputer klien. Saya kira demikian ya yang bisa disampaikan pada video SSH konfigurasi SSH ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan panduan bagi teman-teman guru, kemudian siswa-siswa SMK khususnya pada program keahlian TKJ. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian untuk bisa mendapatkan informasi mengenai atau seputar channel ini, channel Diploma 3 tentang video-video pembelajaran terutama tentang jurusan program keahlian TKJ, silakan tekan tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya, like juga, kemudian jangan lupa bagikan ke teman-temannya agar ilmu kita ini istilahnya itu ya, bertumbuh kembang bersama gitu. Oke, demi mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan selesainya video ini, mudah-mudahan kita bisa lebih percaya diri dalam program keahlian TKJ. Salam ya, semoga kita sehat semua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.